Nah, setelah tadi kita mengetahui rumus yang ini tadi ya, prinsip ini, sekarang kita akan kaitkan ini dengan kita akan coba kaitkan dengan yang tadi sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bahas bagaimana kaitannya. Nah, misalnya kita memiliki sebuah case yang umum, bersifat umum, persamaan yang sudah kita bahas berkali-kali. W sama dengan AX kuadrat BXY plus CY kuadrat. Nah, turunan terhadap X-nya bagaimana? Itu ini duanya ke depan ya, 2AX. X-nya ini hilang jadi BY, sedangkan ini hilang sama sekali. Karena ini dianggap sebagai konstan, maka 2X plus BY. Kalau turunan terhadap Y-nya bagaimana? Ini karena X-nya dianggap konstan, maka ini konstan dan konstan diturunkan, konstan sama dengan 0 terhadap Y. Sedangkan ini turunan terhadap Y, maka Y pangkat satunya menjadi Y pangkat 0. Ya, satunya ke depan jadi BX saja. Sedangkan ini 2-nya ke depan jadi 2CY, 2-nya min 1. Pangkat jadi Y-nya pangkat 1. Jadi plus 2CY. Nah, itu adalah turunan terhadap X. Diturunkan lagi terhadap X, bagaimana? 2AX plus BY turunkan terhadap X, maka ini menjadi 2A. BY ini dianggap konstan, maka ya hilang. Jadi 2AX plus BY diturunkan terhadap X sama dengan 2A. Sedangkan WY sama dengan BX plus 2CY diturunkan terhadap ini WXX. Kemudian yang kedua WXY diturunkan terhadap Y. Bagaimana? 2AX ini sebagai konstan, karena tidak ada Y-nya maka 0 habis. BY diturunkan terhadap Y maka sisa B. Oke. Dan WYX diturunkan terhadap WY diturunkan terhadap X turunan keduanya, maka ini juga jadinya B. 2C-nya tidak ada X, maka juga habis. Oke, jadi ini sama dengan B. Dan diturunkan 2 kali terhadap Y, maka ini sama dengan ininya habis. 2CY diturunkan terhadap Y sama dengan 2C. Maka kita bisa melihat, kita kembali lagi ke sini. A itu apa? A itu adalah fxx, B itu fxy, C itu adalah fyy. F diturunkan terhadap X lalu terhadap Y, C itu adalah fyy, F diturunkan terhadap Y lalu terhadap Y. Maka kita bisa lihat A-nya itu adalah ini, B-nya itu adalah ini, dan C-nya adalah ini. Jadi A besar sama dengan 2A, B besar sama dengan B, C besar sama dengan 2C. Dan kita kembali, rumus yang kita andalkan adalah apa? AC min B kuadrat. AC min B kuadrat, ini harusnya huruf B besar ya. AC min B kuadrat. Oke, maka AC, A-nya berapa? 2A dikali C, berarti 2A kali 2C sama dengan 4AC. B kuadrat, min B kuadrat. Oke, kembali ke diskriminan lagi. Ya, itulah mengapa kita menggunakan formulasi seperti ini, bahwa ujung-ujungnya kita kembali ke diskriminan yang di sini ya. Oke. Baik. Dan prinsipnya akan sama jadinya ya. Sepadan ya. Yang ini saddle point ini akan sama juga dengan yang ini saddle point. Kemudian sama dengan 0. Ini sama dengan degenerate ya. Can conclude sama dengan, dan kemudian yang lebih besar dari 0 ini lebih besar dari 0 adalah mirip dengan yang ini kan ya, lokal minimum dan lokal maksimum. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi artinya kita bisa gunakan ya dengan cara dua turunan tersebut. Oke. Baik. Selanjutnya, mengapa formula ini tadi lebih general dan bisa kita gunakan begitu ya? Kita menggunakan Taylor approximation.
Nah, delta F itu sama dengan Fx dikali delta X itu sama dengan ini sebenarnya. Ditambah Fy kali delta Y. Tetapi, di turunan pertamanya, Fx dan Fy, nilainya itu akan 0 pada saat critical point. Ya, pada saat 0, pada saat critical point, maka ini hilang 0 ya. Maka kita lanjutkan lagi turunan keduanya. Jadi setengah dikali Fx, F diturunkan terhadap X, lalu terhadap X, dikalikan dengan delta X-nya kuadrat, plus F diturunkan terhadap X, lalu terhadap Y, lalu dikalikan dengan delta X, delta Y, ditambah lagi setengah dikali F diturunkan terhadap Y, lalu terhadap Y, delta Y dikuadratkan. Oke. Ya, jadi kalau maka yang bagian sini ini kita sebut sebagai, yang ini kan A ya, dan ini kan ini X kuadrat ya. Kalau kita lihat formasinya seperti ini kan, AX kuadrat BXY plus CY kuadrat, ini kan sama seperti AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat, begitu kan ya. Oke, baik, maka kita bisa bilang bahwa yang ini itu adalah sama dengan A, yang sebelah sini itu sama dengan A, sedangkan ini adalah A besar ya. Jadi A itu sama dengan setengah A besar, kemudian yang ini itu sama dengan C besar, sedangkan yang ini sama dengan C kecil. Artinya C itu sama dengan setengah dikali dengan C besar, dan yang ini itu sama dengan B, begitu ya, B dikali XY. Oke, sama persis seperti ini yang sebelumnya, B dikali XY. Oke, baik. Jadi kita bisa melihat dengan Taylor approximation, kita bisa melihat dengan cara seperti ini. Oke. Nah, dalam Taylor approximation memang kita bisa terus lanjutkan ya. Ini kan baru turunan kedua. Ternyata turunan yang pertama dalam linear approximation ternyata tidak bisa terlihat. Maka kita turunkan sekali lagi menjadi quadratic approximation, langsung bisa kelihatan, dan mungkin tidak perlu butuh untuk tahapan di jumlah lagi, kita plus lagi lalu turun pangkat 3 begitu ya, lalu ini turunannya sampai turunan 3. Tidak perlu sampai sejauh itu, karena ternyata dalam persamaan ini kita bisa melihat dalam dua variabel ini kita bisa langsung terlihat ya shape-nya itu dalam quadratic case. Tidak perlu third derivative. Kecuali di generate case ya, untuk generate case kita perlu high order derivatives ya. Jadi kita perlu di Taylor approximation kita perlu lanjutkan lagi sampai ke pangkat 3 ya, perlu lebih lagi. Seperti itu. Cuman ya memang kalau sampai Anda bertemu dengan case ini di mana AC min B kuadrat sama dengan 0, ini sangat bisa jadi kita sangat tidak beruntung ya bisa sampai ketemu seperti ini. Sehingga kita perlu higher order derivatives, karena kalau dalam case degeneratif yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Nah, di sini ya kita perlu lihat lebih, lekukan di sini belum terlalu clear begitu, apakah dia sebenarnya saddle point atau memang dia titik minimum begitu. Maka kita perlu sampai turunan yang ketiga seperti itu. Oke. Nah, cuman kembali intinya adalah gunakan formulasi ini ya untuk kedepannya. Ya, ujungnya adalah manfaatkan formulasi ini untuk kita bisa menyimpulkan apakah dia titik minimum atau titik maksimum atau dia saddle point.